Aku adalah anak pertama dalam keluarga sederhana yang tinggal di pinggir kota kecil. Sejak kecil, aku terbiasa mendengar satu kalimat yang terus berulang di telingaku. Kalimat yang terdengar sepele, tapi perlahan menancap dalam di hatiku. Adikmu itu cantik sekali ya. Beda sekali sama kamu. Orang-orang mengucapkannya sambil tersenyum, seolah itu pujian biasa. Mungkin memang tidak ada niat buruk, tapi setiap kata terasa seperti jarum kecil yang menusuk pelan, berulang-ulang, tanpa henti. Adikku memang cantik, kulitnya putih bersih, matanya besar dan berbinar, senyumnya manis seperti bintang iklan di televisi. Kemanapun kami pergi, orang-orang selalu memujinya. Saat kami berjalan berdua, perhatian selalu tertuju padanya. Ibu sering memakaikan gaun terbaik untuknya, menyisir rambutnya dengan hati-hati, lalu berkata dengan bangga kepada tetangga, "Ini anakku yang paling cantik." Aku berdiri di sampingnya, tersenyum tipis, mencoba terlihat biasa saja. Aku tidak jelek, setidaknya itu yang sering kuucapkan pada diri sendiri. Hanya saja, aku tidak secantik adikku. Kulitku lebih gelap, wajahku biasa saja, tubuhku kurus tanpa lekuk yang menarik perhatian. Aku mulai menyadari perbedaan itu saat duduk di bangku sekolah dasar. Guru-guru lebih sering memilih adikku untuk tampil di depan kelas saat ada acara. Teman-temannya selalu ingin duduk di sampingnya, sedangkan aku lebih sering berada di barisan belakang, diam, tidak terlihat. Aku mencintai adikku, sungguh. Ia tidak pernah menyakitiku. Ia bahkan sering menggenggam tanganku saat kami berjalan pulang sekolah. Tapi di dalam hati, ada perasaan yang sulit kujelaskan. Campuran antara iri, malu, dan rasa tidak cukup. Setiap kali melihatnya dipuji, aku merasa seperti bayangan. Ada, tapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Aku mulai tumbuh dengan keyakinan yang aneh. Bahwa untuk dicintai, seseorang harus cantik. Bahwa untuk dibanggakan, seseorang harus menarik perhatian. Dan karena aku bukan yang paling cantik, aku belajar untuk mengalah. Aku belajar untuk diam. Aku belajar untuk tidak berharap terlalu banyak. Tanpa kusadari, luka kecil itu tumbuh bersamaku. Ia tidak berdarah, tidak terlihat, tapi perlahan membentuk caraku memandang diri sendiri. Dan semua itu hanya karena satu hal yang terus diulang sejak kecil. Karena adikku lebih cantik, waktu berjalan pelan, seperti langkah kakiku yang selalu sedikit tertinggal di belakang adikku. Kami tumbuh bersama, masuk sekolah yang sama, berjalan di lorong yang sama, tapi rasanya dunia memperlakukan kami dengan cara yang berbeda. Saat kami mulai remaja, perbedaan itu semakin terasa. Di usia di mana pujian tentang penampilan menjadi hal yang penting, adikku bersinar seperti matahari pagi. Teman-teman laki-laki sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Setiap ada acara sekolah, namanya hampir selalu disebut. Menjadi perwakilan kelas, menjadi model untuk lomba fashion show, bahkan sekadar menjadi pusat perhatian saat berdiri di tengah keramaian. Aku lebih sering menjadi orang yang membantu dari belakang. Membantu menyiapkan properti, menata kursi, mengatur konsumsi. Aku menghibur diri dengan berkata bahwa peran itu juga penting. Tapi setiap kali melihat adikku berdiri di atas panggung, disorot lampu, disambut tepuk tangan, hatiku terasa sesak. Bukan karena aku membencinya, bukan. Aku hanya bertanya dalam diam. Kenapa bukan aku? Kenapa aku tidak pernah cukup? Aku mulai membandingkan diri sendiri tanpa henti. Setiap bercermin, yang kulihat bukan wajahku, tapi kekuranganku. Kulitku terlalu gelap, rambutku terlalu kaku, senyumku tidak manis. Aku mencoba berbagai cara agar terlihat lebih menarik. Membeli krim pemutih murah dari uang tabungan, memaksakan diet yang tidak sehat, bahkan belajar berdandan lewat video di ponsel kecilku. Tapi setiap usaha terasa sia-sia. Hasilnya tidak pernah membuatku merasa setara. Suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar ibu berbicara dengan tetangga. Yang kecil itu memang lebih cantik, tapi yang besar itu ya, biasa saja. Untungnya dia rajin.
Ibu mengatakannya dengan nada ringan. Mungkin tanpa sadar aku mendengarnya dari balik pintu. Kata, biasa saja, itu menggema di kepalaku. Biasa saja, malam itu aku menangis diam-diam di kamar. Bukan karena aku ingin menjadi yang paling cantik, tapi karena aku ingin dianggap lebih dari sekadar, biasa saja. Aku ingin suatu hari, seseorang berkata tentangku dengan bangga. Bukan hanya sebagai pelengkap, bukan hanya sebagai pembanding, tapi sekali lagi, kenyataan selalu terasa sama. Di setiap perbandingan, aku selalu kalah. Dan aku mulai percaya, mungkin memang takdirku hanya menjadi bayangan, karena adikku lebih cantik. Semakin aku tumbuh, semakin dalam rasa itu berakar. Aku mulai memilih untuk menyembunyikan diri, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara perasaan. Aku jarang berbicara tentang apa yang kurasakan. Aku takut jika aku mengeluh, orang-orang akan menganggapku iri. Dan mungkin memang benar, aku iri. Tapi iri yang diam-diam, iri yang membuatku merasa bersalah setiap kali muncul. Di sekolah menengah atas, perbedaan itu seperti dipertontonkan dengan lebih jelas. Saat ada acara pentas seni, adikku menjadi pusat perhatian dengan gaun yang indah dan riasan yang sempurna. Banyak yang memujinya, memotretnya, bahkan mengunggah fotonya ke media sosial dengan komentar penuh kekaguman. Aku berdiri di antara kerumunan, membantu di balik panggung, memegang kabel mikrofon, memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saat seseorang bertanya, "Kamu kakaknya ya? Kok beda banget ya?" Aku hanya tersenyum kaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Apakah aku harus tertawa, atau pura-pura tidak peduli? Setiap komentar seperti itu membuatku semakin mengecil. Aku mulai jarang berdiri di samping adikku saat ada acara keluarga. Bukan karena aku malu padanya, tapi karena aku lelah dengan tatapan orang-orang yang tanpa sadar membandingkan. Adikku tidak pernah sengaja menyakitiku. Justru seringkali ia memujiku. Ia bilang aku pintar, aku baik, aku penyayang. Tapi entah kenapa, pujiannya terasa berbeda dengan pujian orang lain untuknya. Mungkin karena dunia selalu menempatkan kecantikan di urutan pertama, dan aku tidak pernah berada di sana. Perlahan, aku membangun tembok dalam diriku sendiri. Aku belajar untuk fokus pada nilai pelajaran, pada prestasi, pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Aku berkata pada diri sendiri, jika aku tidak bisa menjadi yang tercantik, setidaknya aku harus menjadi yang paling berguna. Tapi di balik tekad itu, ada luka yang belum sembuh. Luka karena merasa tidak cukup. Luka karena selalu berada di posisi kedua. Dan setiap kali aku melihat bayanganku di cermin, aku masih bertanya dengan suara pelan di dalam hati, apakah aku akan selalu hidup dalam perbandingan ini, hanya karena adikku lebih cantik? Suatu hari, ada kejadian kecil yang tanpa kusadari mengubah caraku melihat semuanya. Saat itu aku dan adikku menghadiri acara pernikahan sepupu kami. Seperti biasa, ia tampil memukau dengan kebaya lembut berwarna pastel. Wajahnya dirias tipis namun tetap terlihat menawan. Orang-orang mengerubunginya, meminta foto bersama, memuji kecantikannya tanpa henti. Aku memilih duduk di sudut ruangan, membantu membagikan souvenir kepada tamu yang lewat. Aku sudah terbiasa, rasanya lebih aman berada di tempat yang tidak terlalu terlihat. Tiba-tiba seorang nenek tua menghampiriku. Ia bukan kerabat dekat, hanya tamu dari pihak keluarga jauh. Ia memandangku cukup lama, membuatku sedikit canggung. Lalu ia tersenyum hangat. "Kamu yang tadi bolak-balik bantu ibu-ibu di dapur ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Cantik itu bukan cuma wajah, nak. Yang jarang orang lihat itu hati. Dan tadi saya lihat kamu sibuk membantu tanpa disuruh. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berbeda. Bukan pujian tentang wajah. Bukan perbandingan. Bukan komentar yang membuatku mengecil. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat sesuatu dariku yang bukan tentang penampilan. Malam itu, saat kami pulang,
aku memperhatikan adikku yang kelelahan setelah seharian tersenyum dan melayani permintaan foto. Ia melepas sepatunya dan menghela napas panjang. "Capek juga ya jadi pusat perhatian," katanya sambil tertawa kecil. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa menjadi yang paling cantik juga bukan tanpa beban. Ia selalu dituntut tampil sempurna, selalu harus ramah, selalu harus terlihat baik. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang tidak kumiliki, sampai lupa melihat apa yang sudah ada dalam diriku. Aku memang bukan yang paling cantik, tapi aku sabar, aku rajin, aku peduli. Aku mungkin tidak bersinar terang seperti matahari, tapi mungkin aku adalah cahaya kecil yang setia, yang tetap ada meski tidak dipuji. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis saat bercermin. Aku hanya memandang diriku lebih lama, mencoba melihat lebih dari sekadar wajah. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mulai bertanya, mungkin hidup bukan tentang siapa yang lebih cantik, tapi tentang siapa yang lebih tulus menjalani perannya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diriku. Bukan perubahan besar yang langsung membuatku percaya diri sepenuhnya. Bukan juga keajaiban yang menghapus rasa iri begitu saja. Tapi ada kesadaran kecil yang mulai tumbuh, seperti tunas yang muncul diam-diam setelah hujan. Aku mulai mencoba menerima diriku apa adanya. Tidak lagi terlalu keras setiap bercermin. Tidak lagi membandingkan setiap detail wajahku dengan wajah adikku. Memang, kadang rasa itu masih datang. Saat ada yang memuji adikku dengan suara lantang, hatiku tetap terasa sedikit perih. Tapi kini, aku belajar untuk tidak membiarkan rasa itu menguasai seluruh pikiranku. Di sekolah, aku semakin fokus belajar. Bukan lagi untuk membuktikan bahwa aku lebih baik dari adikku, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku punya nilai. Aku mulai aktif mengikuti lomba akademik. Awalnya hanya coba-coba dengan perasaan ragu. Tapi ketika namaku diumumkan sebagai juara 2 dalam lomba karya tulis, aku terdiam cukup lama. Bukan karena juaranya, tapi karena untuk pertama kalinya, orang-orang menyebut namaku tanpa embel-embel, kakaknya si cantik, ibu terlihat bangga. Ayah menepuk bahuku pelan dan berkata, "Kamu hebat, sederhana." Tapi kata itu terasa hangat. Anehnya, adikku adalah orang pertama yang memelukku saat aku pulang membawa piala kecil itu. "Aku bangga banget punya kakak sepintar kamu," katanya tulus. Matanya berbinar, bukan karena iri, tapi karena senang. Di momen itu, hatiku terasa campur aduk. Selama ini aku merasa kalah darinya. Merasa selalu berada di bawah bayangnya. Tapi ia tidak pernah melihatku sebagai saingan. Ia melihatku sebagai kakak yang ia kagumi. Aku mulai menyadari, mungkin perbandingan itu lebih banyak hidup di kepalaku sendiri. Mungkin orang-orang memang pernah membandingkan, tapi aku yang membiarkannya tumbuh menjadi luka. Perlahan, aku belajar berdiri sejajar dengan adikku, bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk berjalan bersama. Ia punya kecantikannya, aku punya caraku sendiri untuk bersinar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi ingin menjadi seperti dirinya. Aku mulai ingin menjadi diriku sendiri. Namun hidup tidak selalu berjalan lurus sesuai dengan kesadaran yang baru tumbuh. Setelah kelulusan sekolah, ujian yang sesungguhnya justru datang dari dunia luar yang lebih luas dan lebih keras. Kami berdua melanjutkan kuliah di kota yang sama, meski jurusan kami berbeda. Seperti biasa, adikku dengan mudah menarik perhatian. Ia aktif di organisasi kampus, sering menjadi model untuk promosi acara, bahkan beberapa kali diajak menjadi brand ambassador produk lokal. Fotonya sering muncul di media sosial kampus. Namanya semakin dikenal. Aku memilih jalan yang berbeda. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Aku bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko buku kecil untuk membantu biaya kuliah. Hidupku terasa sederhana dan tenang. Tapi tetap saja,
Di beberapa kesempatan, perbandingan itu muncul lagi. Suatu kali, saat menghadiri acara kampus bersama, seseorang berkata, "Oh, kamu kakaknya, adikmu cantik banget ya. Pasti bangga banget punya adik seperti dia." Aku tersenyum dan mengangguk. Kali ini, hatiku tidak seterluka dulu. Tapi ada satu pertanyaan yang muncul pelan di dalam dada. Apakah suatu hari nanti, seseorang akan berkata pada adikku bahwa ia beruntung punya kakak sepertiku? Pertanyaan itu tidak lagi membuatku sedih. Justru membuatku berpikir lebih dalam tentang arti nilai diri. Di toko buku tempatku bekerja, aku sering bertemu banyak orang dengan cerita hidup yang beragam. Ada ibu rumah tangga yang datang mencari buku motivasi karena merasa lelah dengan hidupnya. Ada mahasiswa yang kebingungan memilih arah masa depan. Ada seorang pria paruh baya yang diam-diam membaca buku tentang memaafkan diri sendiri. Dari mereka, aku belajar satu hal penting. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Setiap orang punya luka yang tidak selalu terlihat. Suatu malam, adikku pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di sampingku dan berkata pelan, "Kadang capek ya, Kak. Orang-orang cuma lihat aku dari luar. Kalau aku salah sedikit saja, langsung dihakimi." Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat sisi rapuhnya. Selama ini aku mengira hidupnya selalu mudah karena kecantikannya. Tapi ternyata, kecantikan juga membawa tekanan. Malam itu kami berbicara lama tentang ekspektasi orang lain, tentang rasa takut tidak cukup baik, tentang beban yang tak terlihat. Dan di sanalah aku mengerti sepenuhnya. Selama ini aku merasa menjadi bayangan. Padahal sebenarnya, kami berdua sama-sama sedang berjuang menjadi diri sendiri di tengah penilaian dunia. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk melihat apa yang tidak kumiliki, sampai lupa bahwa setiap kelebihan selalu datang bersama ujian. Dan perlahan, aku mulai menerima bahwa hidup bukan perlombaan tentang siapa yang lebih cantik, tapi perjalanan panjang untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Tahun-tahun kuliah berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, kami sudah berdiri di garis akhir masa pendidikan. Wisuda menjadi hari yang dinanti banyak orang. Hari penuh senyum, bunga, dan foto-foto kebanggaan. Seperti yang sudah bisa ditebak, adikku tampil begitu anggun di hari itu. Kebaya yang ia kenakan membuat banyak orang kembali memujinya. Beberapa teman bahkan bercanda mengatakan ia terlihat seperti artis. Kamera-kamera ponsel terus mengarah padanya. Aku berdiri tidak jauh dari situ, mengenakan kebaya sederhana yang kupilih sendiri dari toko kecil langgananku. Tidak ada yang istimewa, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa cukup nyaman dengan diriku sendiri. Ketika namaku dipanggil untuk menerima penghargaan sebagai lulusan dengan skripsi terbaik di jurusanku, suasana sejenak hening. Lalu terdengar tepuk tangan yang cukup meriah. Aku melangkah ke depan dengan jantung berdebar. Bukan karena takut dibandingkan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku berdiri di depan bukan sebagai kakaknya si cantik, melainkan sebagai diriku sendiri. Aku melihat ibu menangis haru, ayah tersenyum bangga, dan yang paling membuat hatiku hangat, adikku berdiri sambil bertepuk tangan paling keras. Wajahnya penuh kebanggaan. Setelah acara selesai, seseorang menghampirinya dan berkata, "Adikmu hebat sekali ya. Pasti kamu bangga punya kakak seperti dia." Aku tidak mendengar langsung kalimat itu. Tapi aku melihat senyum adikku yang lebar. Lalu ia menarik tanganku dan berkata, "Ini kakakku. Dia yang paling kuat yang aku tahu." Kata paling kuat itu menempel di hatiku. Mungkin aku tidak pernah menjadi yang paling cantik. Tapi mungkin, aku memang sedang ditempa menjadi kuat. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berada di bawah bayangannya. Kami berdiri berdampingan, masing-masing dengan cahaya kami sendiri. Tidak saling mengalahkan, tidak saling menutupi. Dan aku mulai benar-benar memahami bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh siapa yang lebih sering dipuji. Hidup ternyata bukan tentang siapa yang lebih menarik perhatian,
tapi tentang siapa yang terus bertumbuh meski sering merasa tidak cukup. Dan aku, yang dulu selalu merasa kalah hanya karena adikku lebih cantik, perlahan mulai menyadari aku tidak pernah benar-benar kalah. Setelah wisuda, kehidupan nyata benar-benar dimulai. Dunia kerja jauh berbeda dari dunia sekolah atau kampus. Tidak ada lagi seragam, tidak ada lagi panggung pentas seni. Yang ada hanya tanggung jawab, tekanan, dan persaingan yang lebih sunyi. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tua dan memenuhi kebutuhanku sendiri. Pekerjaanku mungkin tidak terlihat mencolok, tapi aku menikmatinya. Aku suka mengatur berkas, menyusun laporan, memastikan semuanya berjalan rapi. Adikku, seperti yang bisa ditebak, mendapat pekerjaan di bidang yang lebih terlihat. Ia bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Penampilannya yang menarik membuatnya cepat dipercaya untuk bertemu klien. Fotonya kadang muncul di akun media sosial kantor. Banyak yang mengatakan ia punya masa depan cerah. Sekali lagi, dunia seperti mengulang cerita lama. Ia bersinar di depan. Aku bekerja di balik layar. Tapi kali ini, ada yang berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi merasa kecil setiap kali mendengar pencapaiannya. Aku benar-benar merasa bangga, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena hatiku memang sudah lebih lapang. Suatu hari, di kantor, atasanku memanggilku. Ia memuji ketelitianku dan menawarkan tanggung jawab yang lebih besar. Katanya, kamu mungkin tidak banyak bicara, tapi hasil kerjamu selalu rapi dan bisa diandalkan. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku hangat. Untuk pertama kalinya dalam dunia profesional, seseorang menilai aku bukan dari wajah, bukan dari penampilan, tapi dari kualitas kerja. Di rumah, aku dan adikku sering berbagi cerita tentang hari-hari kami. Ia bercerita tentang klien yang sulit, tentang tuntutan tampil sempurna, tentang komentar orang yang kadang terlalu fokus pada fisiknya. Aku bercerita tentang laporan yang harus selesai tepat waktu, tentang tekanan target, tentang bagaimana rasanya dipercaya memegang tanggung jawab besar. Di momen-momen itu, aku melihat satu hal yang jelas. Hidup tidak lagi memposisikan kami sebagai dua saudara yang dibandingkan. Hidup memperlakukan kami sebagai dua perempuan dewasa dengan jalannya masing-masing. Aku mulai memahami bahwa kecantikan memang bisa membuka pintu. Tapi ketekunan, kesabaran, dan kejujuranlah yang membuat seseorang bertahan di dalamnya. Dan perlahan, rasa iri yang dulu sering menyakitiku berubah menjadi rasa syukur. Syukur karena aku dipaksa tumbuh tanpa bergantung pada pujian. Syukur karena aku belajar mencari nilai diri dari dalam, bukan dari tatapan orang lain. Mungkin dulu aku merasa hidupku berat karena adikku lebih cantik. Tapi sekarang aku sadar, justru dari perasaan itulah aku belajar menjadi kuat, belajar menerima, dan belajar menghargai diriku sendiri. Dan perjalanan ini masih panjang. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa kami memasuki usia di mana pertanyaan tentang pernikahan mulai sering terdengar. Setiap datang ke acara keluarga, selalu ada saja yang bertanya, kapan menyusul, atau membandingkan siapa yang lebih dulu dilamar. Seperti yang sudah sering terjadi dalam hidupku, perhatian lebih banyak tertuju pada adikku. Beberapa pria datang mendekatinya. Ada yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan, ada yang lewat perantara keluarga. Ibu terlihat senang setiap kali membicarakannya. Aku hanya tersenyum dan mendengarkan. Bukan karena aku tidak ingin menikah, tapi karena aku sudah terlalu sering merasa berada di posisi kedua. Sehingga tanpa sadar aku tidak lagi berharap terlalu tinggi. Suatu malam, adikku bercerita bahwa ia sedang dekat dengan seseorang. Pria itu baik, mapan, dan keluarganya cukup terpandang. Aku melihat wajahnya berbinar saat menceritakan tentang perhatian kecil yang ia terima. Aku ikut bahagia. Beberapa bulan kemudian, lamaran itu benar-benar datang. Rumah kami ramai. Ibu sibuk menyiapkan segalanya.
Tamu-tamu kembali memuji kecantikan adikku yang semakin bersinar di hari istimewanya. Aku membantu dari dapur, memastikan semua berjalan lancar. Pemandangan itu terasa seperti pengulangan masa kecil kami. Ia di tengah, aku di belakang. Tapi kali ini, hatiku tidak lagi sesakit dulu. Di tengah kesibukan itu, salah satu bibi menghampiriku dan berkata, "Kamu yang sabar ya." Biasanya yang cantik duluan memang. Kalimat itu terdengar ringan, bahkan mungkin bercanda. Tapi entah kenapa, untuk sesaat dadaku terasa sesak lagi. Bukan karena aku cemburu pada kebahagiaan adikku, melainkan karena dunia masih saja mengukur waktu dan nilai perempuan dari kecantikan. Malam setelah acara lamaran selesai, aku duduk sendirian di teras. Lampu-lampu masih menyala redup. Aku memandang langit yang gelap dan bertanya dalam hati, apakah aku harus menunggu lebih lama hanya karena aku tidak secantik adikku? Tiba-tiba adikku duduk di sampingku. Ia memegang tanganku erat. "Kak, jangan pernah merasa tertinggal ya. Kamu bukan kalah. Jalan kita cuma beda." Aku menoleh padanya. Matanya terlihat tulus, bahkan sedikit berkaca-kaca. Mungkin selama ini ia juga tahu. Tanpa pernah aku katakan, betapa sering aku merasa dibandingkan. Malam itu aku tersenyum pelan. Mungkin benar, hidup bukan soal siapa yang lebih dulu sampai. Bukan soal siapa yang lebih sering dipuji. Aku mulai belajar menerima bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Dan waktuku tidak akan pernah terlambat hanya karena adikku lebih cantik. Perlahan, aku menyerahkan kekhawatiran itu pada Tuhan. Karena aku percaya, yang ditentukan untukku tidak akan tertukar. Pernikahan adikku berlangsung beberapa bulan kemudian. Hari itu rumah kami penuh tawa, doa, dan air mata haru. Ia terlihat sangat cantik dalam balutan busana pengantin. Semua orang memujinya tanpa henti. Kamera berkilat dari berbagai arah, menangkap setiap sudut wajahnya yang berseri. Aku berdiri di dekat pelaminan sebagai kakak yang mendampingi. Senyumku tulus, meski hatiku terasa campur aduk. Bukan karena aku tidak bahagia. Aku benar-benar bahagia untuknya. Hanya saja, di tengah keramaian itu, aku kembali merasakan kesunyian kecil di dalam dada. Beberapa tamu kembali berbisik, "Adikmu cantik sekali. Pasti cepat dapat jodoh." Ada juga yang menepuk bahuku sambil berkata, "Kamu sabar ya, nanti juga dapat." Kata "sabar" terdengar seperti penghiburan. Seolah hidupku sedang menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Seolah aku adalah bab yang tertunda. Malam setelah pesta usai dan semua tamu pulang, rumah terasa sepi. Kamar adikku kosong. Lemari yang dulu penuh pakaian kini hanya menyisakan ruang. Untuk pertama kalinya sejak kecil, aku benar-benar merasa sendiri. Aku duduk di tempat tidur dan menatap cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi juga lebih dewasa. Aku mengingat semua perjalanan sejak kecil. Semua perbandingan, semua rasa iri, semua tangis yang kutahan. Dan tiba-tiba aku sadar, hidupku tidak pernah benar-benar berhenti hanya karena aku bukan yang paling cantik. Aku sudah menyelesaikan kuliah. Aku bekerja. Aku membantu orang tua. Aku bertumbuh. Mungkin aku terlalu lama menunggu validasi dari luar, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang sudah kuambil. Beberapa minggu setelah pernikahan itu, fokus hidupku kembali pada pekerjaan dan keluarga. Aku mulai mengambil kursus tambahan untuk meningkatkan kemampuanku. Bukan untuk membuktikan apa-apa pada siapapun, tapi karena aku ingin berkembang. Aku tidak tahu kapan jodohku datang. Aku tidak tahu apakah aku akan mengalami kisah yang sama seperti adikku atau berbeda. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi dikejar oleh bayang-bayangnya. Karena perlahan aku menyadari satu hal penting. Kecantikan mungkin membuat seseorang cepat dilihat, tapi keteguhan hati membuat seseorang bertahan. Dan aku sedang belajar menjadi teguh, bukan karena ingin mengalahkan siapapun, tapi karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri. Hari-hari setelah pernikahan adikku terasa berbeda. Rumah memang lebih sepi, tapi pikiranku justru lebih ramai.
Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian menghadapi diriku sendiri tanpa terus-menerus merasa dibandingkan secara langsung. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang dulu sempat tertunda. Aku mengambil pelatihan profesional di akhir pekan. Aku membaca lebih banyak buku. Aku bahkan mulai menulis jurnal kecil tentang perasaanku. Menuliskan luka-luka lama yang dulu kupendam rapat. Dan saat menulis itulah aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Selama ini aku selalu menyalahkan keadaan. Menyalahkan pujian orang-orang. Menyalahkan perbandingan. Bahkan tanpa sadar, kadang aku menyalahkan kecantikan adikku. Padahal yang paling sering menyakitiku adalah pikiranku sendiri. Aku yang terus-menerus merasa tidak cukup. Aku yang terus membandingkan. Aku yang menilai diriku lebih rendah sebelum orang lain melakukannya. Kesadaran itu tidak langsung membuatku lega. Justru membuatku menangis cukup lama malam itu. Bukan tangisan karena iri, tapi tangisan karena akhirnya aku jujur pada diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian kecil kembali mengubah sudut pandangku. Di kantor, ada rekan kerja baru yang sering bercerita tentang rasa tidak percaya dirinya. Ia merasa terlalu gemuk, merasa tidak secantik teman-temannya, merasa selalu kalah sebelum mencoba. Saat ia berbicara, aku seperti mendengar suaraku sendiri bertahun-tahun yang lalu. Tanpa sadar, aku menenangkannya. Aku berkata bahwa nilai seseorang tidak berhenti di wajah. Bahwa kerja keras dan ketulusan jauh lebih bertahan lama. Bahwa tidak semua orang yang terlihat percaya diri benar-benar bahagia. Saat mengucapkan kalimat-kalimat itu, hatiku bergetar. Karena ternyata, nasihat yang kuberikan padanya adalah nasihat yang dulu sangat ingin kudengar untuk diriku sendiri. Di momen itu, aku sadar bahwa luka yang pernah kualami justru membentukku menjadi pribadi yang lebih peka. Aku jadi lebih mudah memahami orang lain yang merasa kecil. Aku lebih cepat menangkap kesedihan yang tersembunyi di balik senyum. Mungkin jika dulu aku tidak pernah merasa dibandingkan, aku tidak akan pernah belajar tentang empati sedalam ini. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat masa laluku bukan sebagai kutukan, tapi sebagai proses pembentukan. Ya, adikku lebih cantik, tapi perjalanan hidupku yang penuh perbandingan itu ternyata sedang membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih mengerti arti harga diri yang sesungguhnya. Suatu sore, setelah pulang kerja, aku menerima telepon dari adikku. Suaranya terdengar berbeda, tidak seceria biasanya. Ada nada lelah yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia bercerita bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu seindah foto-foto yang diunggah orang. Ada perbedaan pendapat, ada tuntutan dari keluarga pasangan, ada ekspektasi yang kadang terasa berat di pundaknya. Orang-orang selalu bilang aku beruntung karena cantik dan dapat suami mapan, katanya pelan. Tapi mereka tidak tahu rasanya harus selalu terlihat baik-baik saja. Aku mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat betapa rapuhnya ia. Selama ini dunia memujinya tanpa henti, tapi pujian itu tidak membuat hidupnya bebas dari masalah. Aku teringat pada diriku sendiri dulu. Bagaimana aku merasa hidupnya selalu lebih mudah. Bagaimana aku sering berpikir bahwa menjadi cantik berarti hidup tanpa beban. Ternyata aku salah. Kecantikan memang membuka banyak pintu. Tapi ia juga menghadirkan tuntutan yang tidak ringan. Setiap kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan. Setiap perubahan fisik bisa menjadi bahan komentar. Setelah menutup telepon, aku duduk diam cukup lama. Pikiranku kembali pada masa kecil kami. Pada semua rasa iri yang pernah kupendam. Pada semua perbandingan yang dulu terasa menyakitkan. Dan aku tersenyum tipis. Karena kini aku benar-benar memahami satu hal penting. Setiap orang membawa ujian yang berbeda. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya mudah hanya karena terlihat indah dari luar. Aku yang dulu merasa kalah ternyata sedang dilatih untuk kuat. Adikku yang terlihat bersinar ternyata sedang belajar bertahan dari sorotan. Hidup tidak pernah sesederhana, siapa yang lebih cantik, atau siapa yang lebih beruntung.
Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi apa yang diberikan pada kita. Malam itu aku berdoa, bukan lagi meminta agar hidupku setara dengan orang lain. Bukan lagi meminta agar aku terlihat lebih menarik. Aku berdoa agar diberi hati yang lapang, agar aku bisa terus bersyukur, agar aku tidak lagi menilai diriku dari perbandingan. Karena akhirnya aku sadar, luka yang dulu terasa begitu besar hanyalah cara Tuhan mengajarkanku untuk menemukan nilai diri yang tidak bergantung pada wajah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, kalimat "karena adikku lebih cantik" tidak lagi terdengar menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari cerita yang membentukku menjadi diriku hari ini. Beberapa bulan setelah percakapan itu, hubungan kami sebagai kakak dan adik terasa jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar saudara yang tumbuh bersama, tapi dua perempuan yang saling memahami luka masing-masing. Aku mulai sering mengunjunginya di rumah barunya. Tidak lagi dengan perasaan tertinggal, tapi dengan hati yang ringan. Saat ia membuka pintu dan memelukku, aku tidak melihat perempuan yang selalu dibandingkan denganku. Aku melihat adik kecil yang dulu menggenggam tanganku saat pulang sekolah. Suatu hari, saat kami duduk di ruang tamunya yang sederhana, ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Kak, dulu aku sering merasa bersalah." "Bersalah kenapa?" tanyaku. "Karena orang-orang selalu membandingkan kita. Aku tahu kamu sering tersenyum, tapi aku bisa lihat kamu kadang sedih. Aku cuma nggak tahu harus bagaimana." Hatiku seperti disentuh pelan. Selama ini aku mengira hanya aku yang menyimpan luka. Ternyata ia juga memikul rasa yang tidak pernah ia ceritakan. Ia melanjutkan dengan suara pelan. "Aku nggak pernah mau jadi lebih dari kamu. Aku selalu bangga punya kakak yang sabar dan kuat. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan seberani ini." Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Di momen itu, semua perasaan lama seperti luruh satu persatu. Semua iri, semua perbandingan, semua rasa kalah yang dulu terasa begitu nyata, tiba-tiba terlihat kecil. Aku menyadari sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat penting. Kami tidak pernah benar-benar bersaing. Dunia yang sering membuat kami seperti itu. Kami hanya dua anak perempuan yang tumbuh dalam sorotan yang berbeda. Aku yang dulu merasa tidak cukup karena tidak secantik dia, ternyata sedang menjadi tempatnya bersandar saat ia lelah. Dan ia yang dulu selalu dipuji karena kecantikannya, ternyata diam-diam mengagumi kekuatanku. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku bercermin lagi seperti dulu. Tapi kali ini, aku tidak lagi mencari kekurangan. Aku melihat garis wajahku yang mungkin tidak sempurna. Kulitku yang mungkin tidak secerah miliknya. Tapi aku juga melihat ketenangan yang tidak kumiliki dulu. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Karena akhirnya aku mengerti, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh siapa yang lebih sering dipuji. Harga diri tidak pernah ditentukan oleh siapa yang lebih cantik. Dan perjalanan panjangku merasa kalah, ternyata hanya jalan untuk menemukan versi diriku yang lebih utuh. Hidup terus bergerak, dan perlahan aku mulai merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena dunia berhenti membandingkan, bukan karena komentar orang-orang hilang sepenuhnya, tapi karena aku tidak lagi membiarkan kata-kata itu tinggal terlalu lama di hatiku. Aku mulai lebih percaya diri dalam langkah kecilku. Di kantor, aku dipercaya memimpin sebuah proyek penting. Bukan proyek besar yang terlihat gemerlap, tapi proyek yang membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab penuh. Atasanku berkata, "Kami butuh orang yang bisa diandalkan, dan itu kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi dulu mungkin aku tidak akan percaya diri menerimanya. Dulu aku akan berpikir, pasti ada orang yang lebih baik, lebih menarik, lebih layak. Tapi kali ini aku mengangguk mantap. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk melihat keluar, sampai lupa melihat ke dalam. Aku terlalu sering mengukur diriku dengan standar yang bukan milikku. Standar yang dibentuk oleh pujian orang tentang kecantikan. Suatu hari, tanpa direncanakan,
aku bertemu teman lama saat menghadiri acara reuni sekolah. Seperti biasa, beberapa dari mereka masih mengingatku sebagai kakaknya si cantik, tapi ada satu teman yang berkata, "Kamu sekarang kelihatan beda ya. Lebih tenang, lebih dewasa." Aku tersenyum. Mungkin inilah bentuk kecantikan yang tidak terlihat jelas di mata semua orang. Kecantikan dari ketenangan, dari penerimaan diri. Malam itu, saat aku berjalan pulang, aku teringat pada diriku yang dulu. Gadis kecil yang sering berdiri di sudut ruangan. Gadis remaja yang menangis diam-diam karena merasa biasa saja. Gadis muda yang takut tidak pernah cukup baik. Aku ingin memeluk versi diriku yang dulu dan berkata, "Kamu tidak kurang. Kamu hanya belum melihat dirimu dengan benar." Aku sadar sekarang bahwa perjalanan merasa kalah itu ternyata adalah perjalanan menuju penerimaan diri. Luka yang dulu terasa dalam ternyata membentukku menjadi seseorang yang tidak mudah goyah oleh penilaian luar. Adikku memang lebih cantik, itu fakta yang tidak pernah berubah. Tapi kini aku tahu, hidupku tidak pernah ditentukan oleh fakta itu. Aku bukan bayangan, aku bukan pelengkap, aku bukan yang tertinggal. Aku adalah diriku sendiri, dengan caraku sendiri untuk bersinar. Dan mungkin, justru karena aku pernah merasa tidak cukup, aku belajar menghargai diriku dengan cara yang lebih dalam daripada sekadar melihat cermin. Beberapa tahun berlalu sejak hari pernikahan adikku. Hidup kami berjalan dengan ritmenya masing-masing. Ia sibuk dengan rumah tangganya, aku sibuk dengan pekerjaanku dan perjalanan pribadiku. Di usia yang semakin matang, pertanyaan tentang pernikahan masih sesekali datang. Tapi kini nadanya tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Mungkin karena hatiku sudah tidak lagi rapuh. Mungkin juga karena aku sudah tidak menjadikan pernikahan sebagai bukti nilai diriku. Suatu hari, tanpa kusangka, seseorang datang dalam hidupku. Ia bukan pria yang datang dengan pujian tentang wajah. Bukan juga yang langsung terpesona karena penampilan. Kami bertemu karena pekerjaan, sering berdiskusi, sering berbeda pendapat, dan dari situ tumbuh rasa saling menghargai. Yang membuatku terdiam adalah satu kalimat yang ia ucapkan suatu sore. "Aku suka caramu melihat masalah. Kamu tenang, tapi kuat." Tidak ada kata cantik. Tidak ada komentar tentang fisik. Hanya tentang caraku berpikir dan bersikap. Anehnya, justru itu yang membuat hatiku bergetar. Dulu, mungkin aku berharap seseorang akan datang dan berkata bahwa aku cantik untuk menebus semua luka lama. Tapi sekarang, aku tidak lagi membutuhkan itu sebagai penegasan. Aku mulai menyadari bahwa cinta yang sehat tidak lahir dari perbandingan. Cinta tidak memilih berdasarkan siapa yang lebih menarik. Cinta tumbuh dari saling menghargai dan memahami. Beberapa waktu kemudian, saat aku menceritakan tentang pria itu pada adikku, ia tersenyum lebar dan berkata, "Akhirnya ada yang lihat kakakku dengan benar." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti penutup dari perjalanan panjang yang pernah kulalui. Aku tidak tahu bagaimana akhir ceritaku nanti. Apakah aku akan menikah atau tidak? Apakah hidupku akan penuh tantangan baru atau berjalan tenang? Tapi satu hal yang kini sangat kupahami, selama ini aku tidak pernah kalah. Aku hanya sedang belajar mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Dan jika suatu hari nanti aku berdiri di pelaminan, itu bukan karena aku berhasil menyamai kecantikan siapapun. Tapi karena aku sudah berdamai dengan diriku yang dulu pernah merasa kecil hanya karena adikku lebih cantik. Hubunganku dengannya tidak berjalan terburu-buru. Kami sama-sama dewasa, sama-sama pernah melewati masa sulit, dan sama-sama tidak ingin membangun sesuatu hanya karena kesepian. Setiap percakapan terasa jujur dan tenang, tanpa sandiwara untuk terlihat sempurna. Ia pernah bertanya tentang masa kecilku. Awalnya aku ragu untuk bercerita. Kisah tentang selalu dibandingkan bukanlah bagian yang mudah untuk dibuka. Tapi suatu malam, aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku sering merasa tidak cukup. Tentang bagaimana aku tumbuh dengan bayangan bahwa aku selalu berada di posisi kedua.
Ia mendengarkan tanpa memotong, tanpa tertawa, tanpa meremehkan. Lalu ia berkata pelan, "Kamu tahu nggak, orang yang terbiasa merasa kurang biasanya justru paling menghargai hal-hal kecil. Itu yang bikin kamu berbeda." Aku terdiam. Selama ini aku selalu melihat masa laluku sebagai luka. Tapi untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya sebagai kekuatan. Sejak saat itu, aku benar-benar memahami bahwa perjalanan panjangku tidak sia-sia. Setiap rasa iri yang pernah kualami, setiap air mata yang kutahan, setiap momen ketika aku merasa biasa saja, semuanya membentuk caraku mencintai dengan lebih dalam dan tulus. Aku tidak lagi merasa harus bersaing dengan siapapun. Tidak dengan adikku, tidak dengan perempuan lain. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan yang paling mengejutkan, aku mulai merasa cantik. Bukan karena wajahku berubah, bukan karena aku menjadi berbeda secara fisik, tapi karena hatiku lebih ringan. Karena aku tidak lagi memandang diri dengan kebencian. Aku mulai memahami bahwa kecantikan sejati adalah ketenangan menerima diri. Adalah keberanian untuk tetap berdiri meski pernah merasa kecil. Mungkin dulu aku merasa hidupku berat karena adikku lebih cantik. Tapi sekarang aku sadar, justru dari perasaan itulah aku belajar menjadi perempuan yang kuat, dewasa, dan penuh empati. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bersyukur atas perjalanan itu. Hubunganku dengannya semakin matang seiring waktu. Tidak ada janji-janji berlebihan, tidak ada drama yang melelahkan. Yang ada hanya percakapan panjang tentang masa depan, tentang nilai hidup, tentang bagaimana kami ingin membangun keluarga nanti. Suatu hari, ia mengajakku bertemu keluarganya. Jujur saja, ada rasa gugup yang kembali muncul. Rasa yang dulu sering datang saat aku merasa akan dibandingkan. Aku sempat bercermin lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin terlihat lebih cantik, tapi karena ada suara lama yang berbisik, "Apa kamu cukup?" Aku menarik napas panjang dan tersenyum pada diriku sendiri. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali terjebak di pikiran lama. Saat bertemu keluarganya, tidak ada tatapan yang menilai. Tidak ada komentar tentang fisikku. Ibunya justru bertanya tentang pekerjaanku, tentang minatku, tentang apa yang membuatku bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diterima bukan karena penampilan, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Sepulang dari pertemuan itu, aku duduk sendirian di kamar. Hatiku penuh rasa syukur, bukan hanya karena hubungan ini berjalan baik, tapi karena aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Dulu aku selalu berpikir bahwa untuk dicintai, aku harus memiliki sesuatu yang lebih. Harus lebih cantik, harus lebih menarik, harus lebih terlihat. Padahal, cinta yang tepat tidak pernah meminta kita menjadi orang lain. Cinta yang tepat datang saat kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Aku teringat kembali pada masa kecilku. Pada semua momen ketika aku merasa kalah hanya karena adikku lebih cantik. Jika waktu bisa diputar, aku ingin memeluk diriku yang dulu dan berkata, "Suatu hari nanti, kamu akan dicintai bukan karena kamu lebih dari siapapun, tapi karena kamu adalah kamu," dan kini aku percaya sepenuhnya. Hidup tidak pernah salah memberiku cerita. Ia hanya sedang membentukku menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya, tanpa harus menunggu pengakuan dari dunia. Beberapa waktu setelah itu, ia datang bersama keluarganya ke rumahku. Suasananya sederhana, tidak mewah, tapi hangat. Ibu terlihat gugup sekaligus bahagia. Ayah berbicara lebih banyak dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut ditolak, bukan takut dibandingkan, tapi terharu karena sampai di titik ini, aku tidak lagi merasa seperti bayangan siapapun. Saat pembicaraan berlangsung, aku melihat adikku duduk di samping ibuku. Ia tersenyum padaku dengan mata yang berkaca-kaca. Senyum yang sama seperti saat hari wisudaku dulu. Di momen itu, aku sadar betapa jauhnya aku sudah melangkah. Aku yang dulu sering berdiri di sudut ruangan, kini duduk di tengah percakapan tentang masa depanku sendiri.
Aku yang dulu merasa selalu kalah, kini tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Setelah keluarga pulang dan rumah kembali tenang, ibu memelukku erat. Ia berbisik, "Ibu bangga sama kamu." Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Mungkin ibu tidak pernah sadar bahwa dulu kata-katanya sempat melukaiku. Tapi hari itu, aku tidak lagi ingin mengingat masa lalu dengan pahit. Aku memilih mengingatnya sebagai proses. Malam itu, aku berbicara lama dengan adikku di kamar. Kami tertawa mengenang masa kecil. Ia menggoda bahwa akhirnya aku menyusul, aku hanya tersenyum. Tidak ada lagi rasa tertinggal. Tidak ada lagi rasa kalah. Yang ada hanya rasa syukur karena Tuhan memberiku waktu untuk belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Aku menyadari satu hal yang sangat kuat. Jika dulu aku mendapatkan apa yang kuinginkan terlalu cepat, mungkin aku tidak akan pernah belajar tentang harga diri. Mungkin aku akan tetap rapuh, tetap mudah goyah oleh penilaian orang. Tapi karena aku pernah merasa kecil hanya karena adikku lebih cantik, aku belajar berdiri dengan kekuatanku sendiri. Dan kini, ketika kebahagiaan datang mengetuk pintu, aku menerimanya bukan dengan rasa cemas, tapi dengan hati yang tenang. Hari-hari menjelang pertunangan berjalan pelan dan penuh rasa. Tidak ada pesta besar, tidak ada persiapan berlebihan. Semuanya sederhana, tapi terasa sangat berarti bagiku. Aku sering terdiam sendiri, mengingat perjalanan hidupku yang panjang. Betapa dulu aku selalu merasa tertinggal. Betapa aku sering menilai diriku dari cara orang lain memandang adikku. Jika seseorang berkata padaku 10 tahun lalu bahwa aku akan sampai di titik ini dengan hati yang tenang, mungkin aku tidak akan percaya. Suatu sore, aku berjalan bersama adikku menyusuri halaman rumah. Angin bertiup lembut, suasananya tenang. Tiba-tiba ia berkata, "Kak, aku belajar banyak dari kamu." Aku menoleh, sedikit terkejut. "Kamu mengajarkanku bahwa hidup bukan tentang jadi yang paling dipuji, tapi tentang jadi yang paling jujur sama diri sendiri," lanjutnya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak oleh haru. Selama ini aku selalu merasa berada di bawah bayangnya. Tapi ternyata, tanpa kusadari, aku juga menjadi cermin baginya. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Mungkin beginilah seharusnya hubungan saudara. Bukan saling mengalahkan, tapi saling menguatkan. Malam itu, aku kembali menulis di jurnal kecilku. Kali ini bukan tentang luka, tapi tentang rasa syukur. Aku menulis bahwa aku akhirnya mengerti, hidup tidak pernah salah. Ia hanya memberi pelajaran dengan cara yang tidak selalu nyaman. Aku juga menulis satu kalimat yang membuatku berhenti cukup lama setelahnya. Aku tidak ingin lagi hidup sebagai perempuan yang merasa kurang hanya karena dibandingkan. Aku menutup jurnal itu dengan perasaan lega. Karena akhirnya aku berdamai sepenuhnya dengan masa lalu. Aku tidak lagi menyimpan dendam pada perbandingan. Tidak lagi menyimpan iri pada kecantikan. Aku hanya menyimpan rasa terima kasih. Terima kasih pada perjalanan yang membuatku jatuh, agar aku belajar berdiri. Terima kasih pada rasa kalah yang membuatku menemukan nilai diriku sendiri. Dan terima kasih pada hidup, yang mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti membandingkan dan mulai menerima. Hari pertunanganku akhirnya tiba. Tidak semeriah pernikahan adikku dulu, tapi cukup hangat dan penuh doa. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Tidak banyak riasan, tidak berlebihan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar nyaman dengan diriku sendiri. Beberapa tamu yang dulu sering membandingkan kami datang dan tersenyum padaku. Ada yang berkata aku terlihat berbeda, lebih bersinar, lebih tenang. Aku hanya tersenyum. Mungkin yang mereka lihat bukan perubahan wajah, tapi perubahan hati. Saat prosesi berlangsung, aku duduk berdampingan dengannya. Pria yang memilihku bukan karena aku lebih dari siapapun, tapi karena aku adalah aku. Ia menggenggam tanganku dengan mantap, dan di momen itu aku merasa dihargai sepenuhnya. Aku melirik ke arah adikku. Ia tersenyum lebar,
matanya basah oleh air mata bahagia. Aku tahu, ia tidak pernah menjadi lawanku. Ia selalu menjadi bagian dari perjalanan yang membentukku. Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang, aku duduk sebentar sendirian di kamar. Aku memandang cermin seperti yang sering kulakukan sejak kecil. Bedanya, kali ini tidak ada suara kecil yang berbisik bahwa aku kurang. Yang ada hanya rasa syukur. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada satu hal yang tidak kumiliki, sampai lupa melihat begitu banyak hal yang sudah ada dalam diriku. Aku bukan perempuan yang kalah karena adiknya lebih cantik. Aku adalah perempuan yang tumbuh karena pernah merasa kalah. Dan disitulah letak hikmahnya. Hidup mungkin tidak selalu memberimu sorotan, tidak selalu memberimu pujian paling keras. Tapi hidup akan selalu memberimu kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Dan ketika kamu sudah mengenal dan menerima dirimu sendiri, tidak ada lagi perbandingan yang bisa menggoyahkanmu. Karena pada akhirnya, kecantikan akan memudar, pujian akan berhenti, sorotan akan berpindah. Tapi hati yang kuat, jiwa yang tulus, dan penerimaan diri itulah yang akan tetap tinggal. Itulah pelajaran terbesar yang kupetik dari perjalanan panjang ini. Bahwa kita tidak pernah kurang hanya karena orang lain terlihat lebih. Setelah pertunangan itu, hidupku terasa semakin tenang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena aku sudah tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan. Persiapan pernikahan berjalan sederhana. Aku dan dia sepakat untuk tidak membuat semuanya berlebihan. Yang penting adalah makna, bukan kemewahan. Aku tidak ingin mengulang pola lama yang tanpa sadar selalu mengundang perbandingan. Beberapa kerabat sempat berkata, "Wah, dulu pernikahan adikmu kan besar sekali. Kamu nggak mau seperti itu?" Aku tersenyum pelan. Dulu mungkin kalimat seperti itu akan mengusik hatiku. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak sedang bersaing dengan siapapun. Bahkan tidak dengan masa lalu. Aku sedang membangun hidupku sendiri. Suatu malam, aku berbicara berdua dengan ibu. Ia memegang tanganku dan berkata, "Maaf ya kalau dulu ibu sering membandingkan tanpa sadar." Aku terdiam. Kalimat itu datang begitu saja, tanpa pernah kuminta. Ibu melanjutkan dengan suara pelan, "Ibu baru sadar, setiap anak itu punya jalannya sendiri." Aku menggenggam tangannya erat. Tidak ada lagi luka yang tersisa untuk disalahkan. Waktu sudah menyembuhkan banyak hal. Dan pengertian yang datang meski terlambat tetap terasa berarti. Di momen itu aku belajar satu hal lagi. Orang tua pun manusia. Mereka bisa salah. Mereka bisa tidak sadar bahwa kata-kata kecil bisa menanam luka panjang. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membawa beban itu ke masa depan. Aku memilih untuk memaafkan. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kalimat, "Adikmu lebih cantik." Karena kini aku tahu, hidup bukan tentang siapa yang lebih cantik, lebih cepat, atau lebih sering dipuji. Hidup adalah tentang siapa yang tetap bertahan, tetap berbuat baik, tetap berkembang, meski pernah merasa tidak cukup. Dan jika ada satu pesan yang bisa kuambil dari seluruh perjalanan ini, itu adalah jangan pernah menilai dirimu dari kelebihan orang lain. Setiap orang diciptakan dengan keunikan dan waktunya masing-masing. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai menemukan damai. Dan ketika kamu menemukan damai, kamu akan sadar bahwa kamu selalu cukup, bahkan sejak awal. Hari pernikahanku akhirnya tiba. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya aula sederhana yang dihiasi bunga-bunga segar dan doa dari orang-orang terdekat. Suasananya hangat, penuh keikhlasan. Aku duduk di depan cermin sebelum akad dimulai. Wajahku dirias lembut, tidak terlalu tebal. Aku menatap pantulanku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu, cermin adalah tempat aku mencari kekurangan. Hari ini, cermin menjadi saksi perjalanan panjangku. Aku melihat perempuan yang pernah merasa kalah hanya karena dibandingkan. Perempuan yang pernah menangis diam-diam. Perempuan yang belajar menerima dirinya pelan-pelan. Dan hari ini,
Perempuan itu tersenyum dengan tenang. Saat akad berlangsung, suaranya terdengar mantap mengucapkan janji. Air mataku jatuh, bukan karena haru semata, tapi karena rasa syukur. Aku tidak sampai di titik ini dengan rasa iri. Aku sampai di sini dengan proses panjang menerima diri. Setelah prosesi selesai, aku berdiri di pelaminan sederhana bersama suamiku. Adikku berdiri di sampingku sebagai pendamping. Ia tampak cantik seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa berada di bawahnya. Kami berdiri sejajar. Dua perempuan dengan perjalanan berbeda, tapi sama-sama belajar tentang hidup. Beberapa tamu memuji kecantikanku hari itu. Mungkin karena riasan, mungkin karena kebahagiaan yang terpancar. Tapi pujian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kucari. Karena aku tahu, kecantikan yang paling terasa hari itu bukan dari wajahku, melainkan dari hatiku yang sudah berdamai. Dan disitulah aku benar-benar mengerti hikmah dari perjalanan ini. Kadang Tuhan membiarkan kita merasa kurang, agar kita belajar menemukan nilai diri dari tempat yang lebih dalam. Kadang Tuhan membiarkan kita dibandingkan, agar kita belajar bahwa harga diri tidak bergantung pada penilaian manusia. Dan jika hari ini aku bisa berdiri dengan tenang, itu bukan karena aku akhirnya terlihat cantik, tapi karena aku akhirnya merasa cukup. Dan ketika seseorang merasa cukup, tidak ada lagi bayangan yang bisa menutup cahayanya sendiri. Kehidupan setelah menikah tidak selalu penuh senyum seperti di hari pesta. Ada penyesuaian. Ada perbedaan kebiasaan. Ada hari-hari ketika lelah datang tanpa permisi. Tapi kali ini, aku menghadapinya dengan hati yang berbeda. Dulu, setiap masalah kecil sering membuatku merasa tidak cukup, merasa kurang baik, merasa tidak sebanding. Sekarang, aku belajar melihat masalah sebagai bagian dari proses bertumbuh. Suamiku bukan pria sempurna. Aku pun bukan perempuan tanpa kekurangan. Kami sama-sama belajar. Suatu malam, setelah perdebatan kecil tentang hal sepele, aku duduk sendiri di ruang tamu. Untuk sesaat, suara lama itu hampir muncul lagi. Suara yang dulu sering berkata bahwa aku kurang, bahwa mungkin aku tidak cukup baik. Tapi aku segera menyadarinya. Aku tersenyum kecil. Aku tidak lagi gadis kecil yang hidup dalam bayang-bayang perbandingan. Aku adalah perempuan dewasa yang sudah melalui perjalanan panjang untuk mengenal dirinya sendiri. Aku kembali ke kamar dan meminta maaf dengan tenang. Bukan karena merasa kalah, tapi karena ingin menjaga kedamaian. Disitulah aku sadar, kedewasaan bukan tentang selalu benar, tapi tentang memilih untuk tetap rendah hati. Beberapa waktu kemudian, aku dan adikku duduk bersama lagi seperti dulu. Ia kini juga sedang menghadapi tantangan dalam rumah tangganya. Kami berbagi cerita, saling menguatkan. Anehnya, tidak ada lagi jarak yang terasa. Tidak ada lagi perasaan siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih beruntung. Yang ada hanya dua saudara yang sama-sama belajar menjadi istri, menjadi perempuan yang kuat. Aku melihatnya dan tersenyum. Perjalanan panjang yang dulu terasa menyakitkan ternyata membawa kami ke titik yang sama. Titik di mana kami tidak lagi saling dibandingkan, tapi saling memahami. Dan jika aku melihat ke belakang, aku tidak lagi merasa sedih tentang masa kecilku. Aku justru bersyukur, karena dari rasa kalah itu, aku belajar tentang empati. Dari rasa iri itu, aku belajar tentang syukur. Dari perbandingan itu, aku belajar tentang nilai diri. Dan kini aku tahu, tidak ada pengalaman yang sia-sia jika kita mau mengambil hikmahnya. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang lebih cantik, tapi tentang siapa yang tetap baik, tetap rendah hati, dan tetap percaya diri meski pernah merasa kecil. Tahun demi tahun berlalu, hidupku berjalan dalam irama yang sederhana, tapi penuh makna. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam hal-hal kecil yang dulu sering terlewat. Pagi hari ketika aku menyiapkan sarapan, percakapan ringan sebelum berangkat kerja, tawa kecil di tengah lelah.
Semua itu terasa cukup. Suatu hari, aku menghadiri acara keluarga besar. Sudah lama sekali aku tidak berada dalam keramaian seperti itu. Wajah-wajah lama kembali berkumpul, obrolan lama kembali terdengar. Dulu, acara seperti ini sering membuatku cemas. Takut dibandingkan, takut dinilai, takut merasa kurang. Tapi kali ini berbeda. Aku datang dengan hati yang tenang. Saat aku berjalan berdampingan dengan adikku, beberapa orang tetap memuji kecantikannya seperti biasa. Itu tidak pernah berubah. Tapi yang berbeda adalah reaksiku. Aku tersenyum, bukan karena terpaksa, bukan karena menahan rasa sakit, tapi karena aku benar-benar tidak merasa tersingi. Karena aku tahu, hidupku tidak lagi berdiri di atas pengakuan orang lain. Di tengah acara itu, seorang sepupu yang dulu sering membandingkan kami mendekat dan berkata, "Kamu sekarang kelihatan jauh lebih percaya diri." Aku hanya tersenyum pelan. Percaya diri bukan karena aku berubah menjadi lebih cantik. Percaya diri karena aku sudah tidak lagi berperang dengan diriku sendiri. Malam itu, saat aku pulang, aku duduk di teras rumah dan memandang langit yang gelap. Angin berhembus pelan, membawa kenangan masa kecilku. Aku teringat pada gadis kecil yang sering merasa kalah. Aku teringat pada remaja yang menangis diam-diam. Aku teringat pada perempuan muda yang takut tidak pernah cukup. Dan aku ingin berterima kasih pada mereka semua. Karena tanpa versi-versi diriku yang rapuh itu, aku tidak akan menjadi perempuan yang setenang ini hari ini. Hidup memang tidak selalu adil dalam cara membagikan kelebihan. Ada yang diberi kecantikan yang mencolok. Ada yang diberi kekuatan hati yang tidak terlihat. Tapi pada akhirnya, yang paling penting bukan apa yang terlihat oleh mata, melainkan bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan hari ini, aku memandang diriku dengan penuh penerimaan. Tidak lagi sebagai kakak dari adik yang lebih cantik, tapi sebagai perempuan yang sudah menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin seperti biasa sebelum berangkat kerja. Rambutku mulai sedikit berubah, garis halus di wajahku mulai terlihat. Waktu memang tidak pernah berhenti. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku begitu takut terlihat kurang menarik. Takut kalah. Takut tidak cukup. Sekarang, aku justru melihat setiap garis di wajahku sebagai saksi perjalanan. Aku sudah tidak lagi ingin menjadi yang paling cantik di ruangan manapun. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Beberapa waktu kemudian, aku dipercaya menjadi pembicara kecil di kantor tentang pengembangan diri. Topiknya sederhana, membangun rasa percaya diri. Aku berdiri di depan rekan-rekanku dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena tidak siap, tapi karena aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan rasa percaya diri. Aku tidak berbicara tentang teori rumit. Aku hanya berbagi cerita tentang bagaimana perbandingan bisa melukai. Tentang bagaimana kita sering merasa kecil karena melihat kelebihan orang lain. Tentang bagaimana menerima diri sendiri adalah proses yang tidak instan. Beberapa orang terlihat terdiam, ada yang mengangguk pelan, ada yang matanya berkaca-kaca. Di momen itu, aku menyadari sesuatu yang sangat kuat. Luka yang dulu membuatku menangis, kini menjadi alasan seseorang merasa tidak sendirian. Rasa iri yang dulu membuatku merasa kalah, kini berubah menjadi pelajaran yang bisa kubagikan. Dan semua itu berawal dari satu kalimat yang dulu terasa begitu menyakitkan. Adikmu lebih cantik, kalimat itu dulu seperti vonis. Sekarang, ia hanya bagian dari cerita. Aku belajar bahwa setiap orang pasti pernah merasa kurang. Mungkin bukan karena soal kecantikan, mungkin karena kecerdasan, harta, atau pencapaian. Tapi rasa kurang itu tidak harus menjadi penjara. Ia bisa menjadi jalan menuju kedewasaan. Jika kita mau berhenti membandingkan, dan mulai memahami bahwa nilai diri tidak pernah bergantung pada siapapun. Hari itu, saat aku turun dari depan ruangan, aku merasa sangat ringan. Bukan karena orang-orang bertepuk tangan, tapi karena aku tahu, aku sudah benar-benar sembuh.
Dan ketika seseorang sudah sembuh dari luka lamanya, ia tidak lagi hidup dalam bayangan. Ia hidup dalam kesadaran bahwa ia cukup, bahkan sejak awal. Beberapa bulan setelah itu, aku mulai menulis lagi. Kali ini bukan untuk jurnal pribadi saja, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Aku menulis tentang perjalanan panjangku, dari gadis kecil yang selalu merasa kalah, hingga perempuan dewasa yang belajar menerima dirinya. Setiap kata yang kutulis terasa begitu hidup. Aku menuliskan tentang rasa iri, tentang perbandingan, tentang luka yang dulu terasa berat. Tapi aku juga menuliskan tentang kekuatan yang lahir dari semua itu. Tentang bagaimana setiap air mata ternyata mengajarkanku arti kesabaran, keteguhan, dan cinta pada diri sendiri. Adikku membaca beberapa tulisan itu. Ia tersenyum dan berkata, "Kak, aku bangga sama kamu. Aku selalu melihat kamu sebagai kakak yang hebat, meski dulu aku sering tidak menyadarinya." Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Aku menyadari bahwa perbandingan yang dulu terasa menyakitkan kini telah berubah menjadi jembatan yang menguatkan hubungan kami. Bukan lagi saingan, bukan lagi bayangan, tapi teman sejati yang saling memahami. Dari pengalaman ini, aku belajar satu hal penting. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cantik, lebih pintar, atau lebih beruntung. Hidup tentang siapa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kedamaian itu ternyata jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah datang. Aku tersenyum sendiri, menatap layar laptop, dan menulis satu kalimat yang terasa seperti penutup bab lama. Aku mungkin pernah merasa kalah karena adikku lebih cantik, tapi sekarang aku tahu, aku tidak pernah kalah. Aku hanya sedang belajar menjadi diriku sendiri. Hidupku kini berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Pekerjaan, rumah tangga, dan waktu bersama keluarga menjadi pusat kebahagiaan. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku tidak lagi menunggu komentar atau pujian untuk merasa layak. Pagi hari aku menikmati kopi sambil membaca berita, siang hari bekerja dengan fokus, malam hari berbincang ringan dengan suami. Semua terasa sederhana, tapi menyenangkan. Ada kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. Adikku kadang datang mengunjungi, membawa tawa dan cerita tentang hidupnya. Kami tertawa bersama, saling menguatkan, saling mengingatkan tentang hal-hal penting. Tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi perbandingan. Hanya cinta sebagai saudara, tulus dan hangat. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin. Melihat diriku sendiri, wajahku tidak sesempurna dulu, rambutku tidak selalu rapi, garis halus mulai muncul. Tapi hatiku berbeda, hatiku penuh penerimaan. Aku tidak lagi mencari kecantikan dari luar untuk menutupi kekurangan dari dalam. Aku tersenyum pelan. Aku tahu, kecantikan sejati bukan tentang wajah atau penampilan. Kecantikan sejati lahir dari hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan penerimaan diri yang tulus. Dan malam itu, aku menutup mata dengan rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur atas perjalanan yang panjang, atas luka yang pernah kurasakan, atas perbandingan yang pernah menyakitiku, karena semua itu membentukku menjadi perempuan yang utuh. Aku belajar bahwa hidup bukan soal menjadi lebih dari orang lain. Hidup adalah tentang menjadi cukup bagi diri sendiri. Dan ketika seseorang cukup bagi dirinya sendiri, ia akan mampu melihat dunia dengan mata yang damai, hati yang lapang, dan senyum yang tulus. Itulah pelajaran terbesar yang kubawa dari kalimat sederhana yang dulu membuatku sakit, adikmu lebih cantik. Sekarang, kalimat itu hanyalah pengingat bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun rasa sakitnya, selalu membawa hikmah yang berharga. Beberapa tahun berlalu, dan aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu terlewat begitu saja. Pagi yang tenang, senyum suami, suara adikku yang menelpon sekadar untuk bercanda, tawa keluarga di rumah, semuanya terasa begitu berharga. Dulu aku terlalu sibuk membandingkan diri, menilai siapa yang lebih cantik atau lebih berhasil. Kini aku belajar bahwa kebahagiaan tidak lahir dari pengakuan orang lain,
Kebahagiaan lahir ketika kita menerima diri apa adanya. Adikku sering bercerita tentang tantangan rumah tangganya, dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tidak merasa lebih baik darinya, dan ia pun tidak merasa harus bersaing denganku. Kami saling menguatkan, bukan saling menyaingi. Aku mulai menulis lebih banyak lagi. Kali ini, bukan hanya untukku atau untuk adikku, tapi untuk orang-orang yang mungkin pernah merasa kalah, pernah iri, atau pernah merasa tidak cukup. Aku menulis tentang perjalanan menerima diri sendiri, tentang belajar menghargai proses, tentang menemukan kekuatan dari luka. Suatu sore, saat menatap layar laptop, aku tersenyum sendiri. Aku menyadari bahwa semua pengalaman pahit, semua perasaan kecil yang dulu terasa menekan, ternyata membentuk diriku menjadi lebih dewasa. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih penuh empati. Dan aku tahu, pelajaran terbesar yang kuambil bukan tentang siapa yang lebih cantik atau siapa yang lebih berhasil. Tapi tentang satu hal sederhana, menerima diri sendiri adalah kunci untuk hidup damai. Kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun. Kamu tidak perlu membandingkan diri. Cukup belajar menghargai dirimu sendiri. Cukup belajar berdamai dengan perjalanan hidupmu. Dan ketika kamu melakukannya, dunia akan terasa berbeda, ringan, hangat, dan penuh rasa syukur. Karena itulah yang membuat hidup benar-benar indah. Penerimaan diri. Dengan itu, aku menutup bab panjang ini dengan hati yang penuh syukur. Aku tersenyum, karena aku telah menemukan kedamaian, dan itu adalah hadiah terindah dari semua perjalanan yang pernah kuras. Seiring waktu, aku mulai menyadari satu hal yang lebih dalam. Hidup bukan soal siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih cepat, atau siapa yang paling banyak dipuji. Hidup adalah tentang siapa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Ada hari-hari ketika aku kembali mengenang masa lalu. Gadis kecil yang selalu merasa kalah, remaja yang sering meneteskan air mata diam-diam, dan perempuan muda yang takut tidak pernah cukup. Semua versi diriku itu muncul dalam ingatan, tapi kali ini, aku tidak lagi menilai mereka dengan rasa sakit. Aku memeluknya dengan kasih, karena mereka telah membawaku ke tempatku sekarang. Adikku, yang dulu selalu bersinar di mataku, kini menjadi sahabat sejati. Kami duduk berdua di teras rumah suatu sore, memandang langit senja, tertawa ringan, dan berbagi cerita tanpa harus merasa lebih atau kurang. Hubungan kami tidak lagi tentang perbandingan, tapi tentang saling menghargai dan saling menguatkan. Aku juga mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan sendiri. Orang yang terlihat sempurna dan cantik pun membawa beban yang tidak terlihat. Orang yang tampak sukses pun menyimpan ketakutan dan luka. Dan itu membuatku belajar bersyukur atas perjalanan pribadiku. Dulu aku berharap hidupku mudah, seolah dunia akan selalu menilai dari penampilan. Sekarang aku tahu, nilai hidup bukan tentang sorotan mata orang lain. Nilai hidup adalah tentang keberanian menghadapi diri sendiri, dan tetap melangkah meski pernah merasa kurang. Malam itu, aku menulis di jurnalku, aku tidak kalah. Aku tidak kurang. Aku hanya sedang belajar menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kalimat itu terasa seperti penutup dari bab panjang yang dulu terasa menyakitkan, tapi kini memberi pelajaran yang tak ternilai. Dan aku tersenyum, menyadari satu hal penting, hidup ini penuh hikmah, dan setiap luka yang pernah kita rasakan hanyalah cara Tuhan mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dan cinta pada diri sendiri. Setelah semua perjalanan itu, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi terobsesi pada penampilan atau pujian orang lain. Aku belajar menikmati setiap momen kecil, dari secangkir teh hangat pagi hari hingga tawa ringan yang datang tanpa alasan. Suatu sore, aku dan adikku duduk bersama di taman dekat rumah. Angin berhembus pelan, daun-daun bergoyang, dan kami berbicara panjang tentang masa lalu. Ia bercerita tentang tekanan yang ia rasakan karena harus selalu terlihat sempurna. Aku mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sejalan dengannya.
Aku menyadari bahwa kecantikan yang dulu membuatku merasa tersisih hanyalah satu aspek kecil dari hidup. Ada hal yang jauh lebih penting, kekuatan hati, ketulusan, dan kemampuan menerima diri sendiri. Itu adalah hal-hal yang membuat seseorang benar-benar bersinar. Beberapa waktu kemudian, aku melihat diriku dalam cermin. Wajahku tidak sempurna, rambutku kadang acak-acakan, garis halus mulai muncul. Tapi aku tersenyum, bukan karena penampilan, tapi karena hatiku tenang. Karena aku tahu, aku sudah melewati perjalanan panjang untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku menulis di jurnalku, perjalanan ini mengajarkanku satu hal yang sangat sederhana tapi mendalam. Kita tidak pernah kalah hanya karena orang lain terlihat lebih bersinar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersinar dari dalam. Malam itu, aku tidur dengan damai. Tidak ada rasa iri, tidak ada perbandingan, hanya rasa syukur yang tulus. Aku menyadari bahwa hidup memberikan pelajaran dengan cara yang paling halus, melalui luka, melalui rasa kurang, melalui perasaan selalu berada di bawah bayangan orang lain. Dan ketika kita belajar dari semuanya itu, kita menemukan satu kebenaran yang abadi, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh orang lain, tapi oleh hati kita sendiri. Itulah hikmah terbesar dari kalimat yang dulu terdengar begitu menyakitkan, adikmu lebih cantik. Sekarang, kalimat itu hanya menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup, sekecil apapun rasa sakitnya, selalu mengajarkan kita untuk tumbuh dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Beberapa tahun setelah itu, aku mulai menyadari perubahan terbesar dalam diriku bukan terlihat di luar, tapi terasa di dalam. Aku lebih tenang, lebih sabar, dan lebih peka terhadap orang lain. Luka-luka lama yang dulu membuatku merasa kalah, kini berubah menjadi kekuatan yang membimbing setiap langkahku. Adikku tetap bersinar seperti dulu, tapi kini aku tidak lagi membandingkan diri dengannya. Aku belajar bahwa sorotan dunia bukan ukuran nilai seseorang. Ia boleh lebih cantik, tapi itu tidak mengurangi cahaya yang kumiliki sendiri. Aku pun menemukan caraku bersinar, dengan cara yang hanya bisa aku lakukan. Suatu sore, aku duduk di balkon rumah, menatap langit jingga, dan merenungkan perjalanan hidupku. Aku ingat gadis kecil yang sering menangis karena merasa tertinggal. Aku ingat remaja yang selalu menilai diri dari pujian orang lain. Aku ingat perempuan muda yang merasa dunia terlalu berat karena tidak secantik saudaranya. Dan aku tersenyum. Semua itu telah membawaku ke tempat ini, perempuan yang mampu menerima dirinya sendiri, yang tidak lagi dikejar oleh bayangan siapapun, yang tahu bahwa nilai diri datang dari hati, bukan dari mata orang lain. Aku menulis satu kalimat di jurnalku, aku tidak kalah, aku tidak kurang, aku hanya sedang belajar menjadi perempuan yang utuh. Kalimat itu terasa seperti penutup dari bab panjang yang dulu dipenuhi rasa sakit, tapi kini memberi pelajaran yang tak ternilai. Malam itu, aku menatap bintang-bintang di langit. Aku merasa damai. Damai karena aku tahu perjalanan hidupku, meski penuh luka, membawa hikmah yang tak ternilai. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Dan aku sadar, setiap orang yang pernah merasa kurang, setiap orang yang pernah dibandingkan dengan orang lain, memiliki kesempatan untuk belajar seperti aku. Bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari hati yang lapang, bukan dari pujian yang datang dari luar. Beberapa bulan kemudian, aku mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Aku tidak lagi hanya fokus pada diriku sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarku. Aku belajar bahwa empati lahir dari pengalaman, dan pengalaman pahitku dulu membuatku lebih peka terhadap rasa sakit orang lain. Adikku sering berbagi cerita tentang rumah tangganya, tentang tekanan yang ia hadapi, tentang harapan yang kadang terasa berat. Aku mendengarkan tanpa menilai, tanpa membandingkan. Aku hanya ada untuknya, sebagai kakak yang bisa memberinya dukungan dan pengertian. Suatu sore, aku bertemu seorang teman lama yang dulu sering menilai diriku dari perbandingan dengan adikku. Kini ia melihatku dengan pandangan berbeda. Ia tersenyum dan berkata,
Aku selalu kagum bagaimana kamu bisa tetap tegar. Aku hanya tersenyum, karena kekuatan itu bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang menerima diri sendiri. Aku mulai menyadari satu hal penting, hidup tidak adil dalam cara membagikan kelebihan. Ada yang diberi kecantikan, ada yang diberi kepintaran, ada yang diberi harta. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diberikan orang lain kepada kita, penerimaan diri. Itu harus ditemukan dari dalam diri sendiri. Malamnya, aku duduk menulis lagi di jurnalku. Aku menulis tentang rasa syukur, tentang empati, tentang kekuatan yang lahir dari luka. Aku menulis bahwa perjalanan hidupku, meski dimulai dari rasa iri dan perbandingan, akhirnya membawaku pada pemahaman bahwa setiap orang cukup jika mau melihat dan menerima dirinya sendiri. Dan aku tersenyum, menyadari satu kebenaran yang tak tergantikan, kebahagiaan bukan tentang menjadi yang paling cantik, yang paling dipuji, atau yang paling berhasil. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang damai, jiwa yang lapang, dan penerimaan diri yang tulus. Itulah hikmah terbesar dari perjalanan hidupku, dan dari kalimat yang dulu menyakitkan, adikmu lebih cantik. Sekarang, kalimat itu hanya menjadi pengingat bahwa luka bisa mengajarkan kita untuk tumbuh, untuk kuat, dan untuk bahagia dengan diri sendiri. Beberapa tahun berlalu, dan aku mulai benar-benar menyadari bahwa hidup yang damai adalah hidup yang berhenti membandingkan diri. Aku tidak lagi menilai diriku dari kecantikan adikku, atau dari sorotan yang diterimanya. Aku belajar melihat diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Suatu sore, aku berjalan di taman dekat rumah. Daun-daun bergoyang pelan, angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku. Aku tersenyum sendiri, mengingat masa lalu yang dulu terasa berat. Gadis kecil yang selalu merasa kalah, remaja yang meneteskan air mata diam-diam, perempuan muda yang takut tidak cukup. Semua versi diriku itu kini seperti teman yang menuntunku menjadi lebih kuat. Adikku duduk di bangku dekatku. Ia tersenyum hangat dan berkata, "Kak, aku senang kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi bagi hatiku, sangat berarti. Aku sadar bahwa hubungan kami kini bukan tentang perbandingan, tapi tentang saling mendukung dan saling memahami. Malamnya, aku menulis di jurnalku lagi. Aku menulis tentang perjalanan panjang ini, tentang luka yang pernah terasa berat, tentang rasa iri yang dulu membelenggu. Aku menulis bahwa semua itu adalah bagian dari proses menemukan diri sendiri, menemukan kedamaian, dan menemukan kebahagiaan sejati. Aku menyadari satu hal yang sangat penting, hidup ini tidak pernah salah. Yang salah hanyalah jika kita membiarkan diri tetap terjebak pada rasa kurang, iri, dan perbandingan. Tapi jika kita mau belajar, setiap luka akan menjadi guru yang mengajarkan kita untuk tumbuh, untuk bersyukur, dan untuk menerima diri. Dan aku tersenyum, menutup jurnalku dengan damai. Aku tahu, perjalanan panjang ini memberi satu pelajaran besar. Kita tidak pernah kalah karena orang lain terlihat lebih bersinar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersinar dari dalam, dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Beberapa bulan kemudian, aku mulai melihat hidupku dari perspektif yang lebih luas lagi. Aku tidak hanya fokus pada diriku sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika kita mampu memberi, bukan hanya menerima. Adikku tetap bersinar seperti dulu, tapi kini aku tidak lagi merasa tersisih. Aku menyadari bahwa sorotan dunia bukan ukuran nilai seseorang. Ia boleh lebih cantik, tapi itu tidak mengurangi cahaya yang kumiliki sendiri. Aku pun menemukan caraku bersinar, dengan cara yang hanya bisa aku lakukan. Suatu hari, aku diminta berbicara di sebuah komunitas kecil tentang perjalanan hidup dan penerimaan diri. Aku berbicara dari hati, tentang rasa iri, luka, dan perbandingan, tapi juga tentang kekuatan yang lahir dari semua itu. Para pendengar terlihat terdiam, beberapa meneteskan air mata. Aku tersenyum dalam hati, menyadari bahwa pengalaman pahitku kini bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Malamnya,
Aku duduk di balkon rumah menatap bintang. Aku teringat pada gadis kecil yang dulu merasa kalah, remaja yang takut tidak cukup, dan perempuan muda yang selalu membandingkan diri dengan adikku. Aku tersenyum, karena semua itu telah membentukku menjadi perempuan yang utuh, yang mampu berdamai dengan diri sendiri. Aku menulis di jurnalku, aku tidak kalah, aku tidak kurang, aku hanya sedang belajar menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kalimat itu terasa seperti penutup dari bab panjang yang dulu dipenuhi rasa sakit, tapi kini memberikan pelajaran hidup yang paling berharga. Dan aku sadar, pelajaran terbesar dari kalimat sederhana yang dulu menyakitkan, adikmu lebih cantik, adalah ini: setiap luka yang pernah kita rasakan, setiap perasaan kurang yang kita alami, bisa menjadi guru yang mengajarkan kita untuk tumbuh, menjadi kuat, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Hidup memang tidak selalu adil dalam cara membagikan kelebihan, tapi setiap orang memiliki kesempatan untuk bersinar dengan caranya sendiri. Dan ketika kita menerima diri, bersyukur, dan berdamai dengan perjalanan hidup kita menemukan kebahagiaan yang tidak bisa digoyahkan oleh perbandingan atau penilaian orang lain. Hari demi hari, aku mulai merasakan ketenangan yang dulu tak pernah kurasakan. Bukan karena hidup sempurna, tapi karena aku sudah belajar menerima semuanya, diriku, masa laluku, adikku, dan perjalanan panjang yang membentukku. Adikku tetap cantik seperti dulu, tapi kini aku tidak lagi merasa tertinggal. Aku menyadari bahwa nilai hidup bukan tentang siapa yang lebih terlihat atau lebih dipuji. Nilai hidup adalah tentang kemampuan menerima diri sendiri, menghargai perjalanan yang telah dilewati, dan bersinar dengan caramu sendiri. Suatu malam, aku duduk sendiri di teras rumah, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Aku teringat semua air mata yang pernah jatuh, semua rasa iri yang dulu menyesakkan dada, semua perasaan kalah yang selalu membayangi. Dan aku tersenyum, karena semuanya itu telah membawaku ke titik ini, kedamaian yang sesungguhnya. Aku menulis di jurnalku sekali lagi, hidup ini penuh pelajaran. Kadang kita merasa kalah, kadang kita merasa kurang. Tapi setiap luka, setiap rasa iri, setiap perbandingan, adalah jalan untuk menemukan kekuatan dan cinta pada diri sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang menjadi yang paling cantik, yang paling sukses, atau yang paling dipuji. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang damai, jiwa yang lapang, dan penerimaan diri yang tulus. Dan akhirnya, aku mengerti satu hal yang sangat sederhana tapi mendalam. Aku tidak pernah kalah hanya karena adikku lebih cantik. Aku cukup, aku berharga, dan aku bersinar dengan caraku sendiri. Itulah hikmah terbesar dari perjalanan hidupku, bahwa kadang Tuhan membiarkan kita merasa kurang, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajar kita bahwa kekuatan dan kebahagiaan sejati lahir dari penerimaan diri.